Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Hari ini kita bakal langsung menyelami salah satu misteri geografis dan sejarah yang, jujur aja, paling bikin penasaran sepanjang masa, yaitu tembok Yajuj dan Majuj yang legendaris. Ini bukan sekedar obrolan biasa loh. Selama berabad-abad, topik ini udah memicu perdebatan luar biasa dan pencarian yang nggak ada habisnya. Jadi kita bakal ngebongkar apa yang sebenarnya dicatat oleh teks-teks kuno tentang anomali raksasa ini murni berdasarkan sumber dan data sejarah yang ada. Sering ya kan kalau kita dengar nama Ya'juj dan Ma'juj, kita langsung mikir kalau ini cuma sekedar kisah teologi atau mitos kuno, ya kan? Tapi hari ini kita bakal geser sedikit sudut pandangnya. Alih-alih cuma ngebahas ini dari sisi cerita kiasan, kita bakal ngelihat langsung ke ekspedisi sejarah di dunia nyata yang beneran berangkat buat nyari gerbang fisik ini. Ya, kalian nggak salah dengar, pencarian fisik ini bener-bener pernah terjadi. Dan apa yang mereka laporin, itu luar biasa mengejutkan. Oke, kita mulai ceritanya dari era kekhalifahan Abbasiyah. Bayangin deh, waktu itu Khalifah Al-Watik terus-terusan dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, beliau ngelihat kalau tembok penghalang Yajuj dan Majuj itu udah terbuka. Nggak mau ambil pusing dalam ketidakpastian, beliau akhirnya ngambil langkah ekstrim. Beliau ngutus seorang penjelajah bernama Salam At-Tarjuman bareng 50 orang lainnya buat langsung ngecek ke pegunungan antara Azerbaijan dan Armenia. Jadi ini bukan misi main-main, ini misi resmi kenegaraan tingkat tinggi. Nah, buat ngasih kalian gambaran seberapa masif si ekspedisi yang dicatat sama ahli geografi Al-Idrisi ini, coba perhatiin biayanya. Pemerintah saat itu sampai ngeluarin dana fantastis sebesar 5.000 dinar, angka yang luar biasa besar untuk ukuran zaman itu. Ini nunjukin betapa seriusnya pemerintah Abbasiyah buat mastiin keberadaan tembok ini, sampai mereka rela bakar bajak negara sebesar itu cuma buat mecahin satu misteri. Pastinya, perjalanan mereka itu jauh dari kata gampang. Setelah mereka ketemu sama penguasa lokal di Armenia buat minta petunjuk jalan, mereka harus ngelewatin daerah pedalaman Rusia. Catatan nyebutin mereka menghabiskan 27 hari nekat nerobos puing-puing wilayah bernama Bajarat yang baunya minta ampun. Dan itu belum seberapa loh. Habis itu mereka masih harus jalan kaki 6 hari lagi ngelewatin rute ekstrim buat nyampe ke sebuah benteng tersembunyi yang lokasinya ada tepat di balik gunung. Dan pas mereka nyampe, wow, skala penemuan yang mereka laporin itu benar-benar gila. Salam dan timnya nemuin sebuah lembah raksasa yang lebarnya 150 meter. Terus, tebak apa yang ada di tengah-tengahnya? Sebuah gerbang besi super besar dengan lebar 137 meter. Coba bayangin, struktur sebesar dan semasif itu dikunci rapat-rapat di celah pegunungan antah berantah. Rekayasa arsitektur masa lalunya benar-benar nggak masuk akal. Catatan dari sumber kita ini ngasih detail fisik yang lumayan merindingin. Katanya, tembok raksasa ini dibangun dari balok-balok besi raksasa yang disatukan pakai cor tembaga cair. Diapit sama kolom-kolom yang besarnya luar biasa. Terus, yang bikin bulu kuduk berdiri, penduduk lokal tuh punya kebiasaan mukul gembok raksasanya 3 kali sehari. Buat apa? Cuma buat dengerin gema teriakan dari sesuatu yang terkurung di dalam sana. Salam bahkan mencatat klaim warga yang ngaku pernah ngelihat sosok-sosok manusia kecil di atas tembok sebelum akhirnya mereka terpental di tiup badai. Menariknya lagi nih, laporan Salam ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Catatan sejarah lain dari berbagai zaman juga ikutan ngebahas anomali ini. Pengembara legendaris Ibnu Battuta sempat naruh lokasinya sekitar 6 hari perjalanan dari perbatasan Cina. Mundur lagi ke abad ke-7, penjelajah Cina Xuanzang nulis laporan ngelewatin sebuah gerbang besi di area Uzbekistan. Dan yang paling di luar Nurul, Winston Churchill konon sempat mengenali celah pegunungan misterius ini pas masa Perang Dunia Kedua. Jadi ini bukan sekedar teks kuno lagi, teka-teki ini terus bertahan lintas generasi. Jadi sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, siapa atau kekuatan mengerikan macam apa sih yang sebenarnya ada di balik sana? Kenapa peradaban kuno sampai rela ngebangun gerbang super kokoh yang nyaris nggak bisa ditembus ini? Seberapa bahayanya mereka sampai harus diisolasi total dari umat manusia lainnya? Kalau kita bedah sumber-sumbernya, ada banyak banget klaim soal asal-usul Yajuj dan Majuj ini. Ada yang bilang mereka itu keturunan Yafit, anak Nabi Nuh, lewat garis keturunan anak yang lahir nggak normal bernama Sanak. Ada juga yang nyebut mereka pakai istilah Tur, yang artinya kelompok yang tertinggal atau kekurung pas temboknya dibangun. Tapi ada juga versi lain yang ngasih asal-usul lebih misterius lagi. Katanya mereka ini tercipta dari campuran air mani Nabi Adam dan debu tanah. Semuanya dicatat dengan sangat spesifik dalam teks kuno. Nah, ini yang makin bikin geleng-geleng kepala.
Imam Asadi sampai bikin klasifikasi atau taksonomi makhluk ini jadi 3 kelompok yang benar-benar aneh. Kelompok pertama itu raksasa yang tingginya sampai 120 hasta, menjulang kayak pohon kurma. Terus kelompok kedua, ini makhluk yang punya tinggi dan lebar yang sama persis, dan uniknya mereka tidur pakai satu daun telinga buat kasur dan daun telinga satunya lagi buat selimut. Sementara kelompok ketiga, itu ukurannya kerdil banget, cuma 1-2 jengkal, tapi reproduksinya luar biasa gila, katanya mereka baru bisa mati kalau udah melahirkan 1.000 anak. Tapi dengerin deh, mau segede atau sekecil apapun ukuran mereka, ada satu ciri khas yang bikin mereka jadi ancaman absolut buat dunia, nafsu makan mereka yang nggak masuk akal rakusnya. Rakusnya mereka ini ngebawa kehancuran ekologis yang mutlak. Mereka bakal melahap semua makhluk hidup, merusak semua tanaman, bahkan katanya mampu minum air sungai sampai kering kerontang. Bencana alam yang hidup inilah yang maksa mereka harus dipisah dari peradaban lain, kayak Armenia, Rusia, dan Romawi. Dari semua catatan tadi, perlahan-lahan kebayang ya gimana bentuk fisik kawanan yang gak terhentikan ini. Dalam berbagai tradisi, mereka digambarin punya fitur wajah yang sangat khas. Wajahnya lebar dan rata kayak perisai, matanya kecil, dan punya rambut putih di bagian atas kepala. Secara fisik, mereka ini pelari yang sangat tangguh. Bahkan bisa dibilang mereka bergerak secepat dan seringan angin kencang yang menyapu daratan. Jadi, buat ngehentiin ancaman skala kiamat ini, catatan menyebutkan diutuslah Zulkarnain. Beliau ini digambarin sebagai raja penjelajah yang adil, yang dalam sejarah sering dikaitin sama sosok Abu Karib al-Himyari, penguasa dengan wilayah membentang luas dari barat sampai timur. Zulkarnain inilah yang akhirnya mengabulkan permohonan putus asa dari penduduk lokal waktu itu untuk ngebangun sebuah tembok penghalang yang super monumental. Di sini kita ngelihat satu kontras yang lumayan bikin merinding. Di satu sisi, kalian punya tembok Zulkarnain yang terbuat dari besi dan tembaga, sebuah struktur ilahi yang dirancang khusus biar nggak bisa dijebol dari dalam. Tapi di sisi lain, bayangin jutaan makhluk yang terkurung di baliknya, yang tiap hari dengan gigihnya nyoba ngikis dan ngejilatin dinding besi itu. Karena menurut sumber yang ada, jilatan makhluk ini diceritain mampu ngikis material apapun secara perlahan. Kalian mungkin mikir, loh, kalau mereka serakus itu, gimana caranya mereka nggak mati kelaparan di dalam sana selama ribuan tahun? Jawabannya sama anehnya dengan makhluk ini sendiri. Buat bertahan hidup di ruang tertutup itu, sumber kita nyebutin ada sejenis lumut misterius yang tumbuh di dalam sana. Dan lumut ini punya kemampuan regenerasi instan. Semakin banyak dimakan sama kawanan ini, lumutnya bakal tumbuh dan bertambah banyak dengan cara yang ajaib. Setiap harinya tuh ibarat mimpi buruk yang terus-terusan berulang. Tiap sore tiba, kawanan ini udah hampir sukses ngejebol dinding yang mulai menipis karena terus digigit dan dijilat. Terus pemimpin mereka bakal ngomong kata-kata ini, besok kita lanjutkan kembali pekerjaan kita, dan besok kita pasti bisa keluar dari sini. Tapi pas esok paginya mereka mau ngelanjutin, ajaibnya dinding besi itu udah balik jadi tebal dan utuh kayak semula. Siklus kurungan apokaliptik yang bikin putus asa. Nah, kita sampai di teka-teki terbesar untuk nutup sesi penjelasan hari ini. Kalau Solem Atarjuman udah nyatat sedetail itu, soal gerbang besinya berabad-abad lalu, kenapa sampai hari ini lokasinya hilang dari peta? Apakah lokasinya memang sengaja disembunyiin dari kita semua sampai waktu yang dijanjikan tiba? Apa cuma gara-gara catatan sejarahnya yang kurang akurat? Atau jangan-jangan gerbang besi raksasa itu masih berdiri kokoh di suatu tempat di luar sana, tertutup lapisan es dan batu, diam-diam nunggu buat ditemuin lagi? Coba pikirin deh. Karena kadang sejarah nyimpan rahasia terbesarnya di tempat yang paling gak kita duga.